Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, seperti Oke. biasa, sebelum kita mulai pelajaran di kelas saya, yang sepatunya masih berantakan di depan kelas, mohon untuk dibereskan dulu. Terus kemudian, kemudian kalau ada yang masih mau izin ke toilet, silahkan. Saya beri waktu 3 menit ya. Kalau sudah, kembali lagi. Oke, saya sebelumnya sambil nunggu temannya yang lagi pada ke toilet, saya pengen absen dulu. Mungkin di sini ketua kelasnya Pak Mamun, coba Ya, Pak. komplit semuanya atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, Pak. Siapa aja itu? Susi, Pak, gak masuk. Katanya mau liburan. Oh gitu. Oke, hanya itu aja ya. Oke, baik. Karena sudah kembali lagi ke kelas, tolong Pak Mamun disiapkan dulu, dikondisikan supaya kita bisa memulai pelajaran hari ini. Baik, teman-teman. Mari kita mulai. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Doa mulai. Selesai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita kembali lagi belajar meneruskan materi yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu kita belajar di KD 3.3 tentang perencanaan pameran, berarti kan sudah pernah tahu ya, sudah pernah dibahas apa sih pameran gitu, tujuan dan lain sebagainya. Maka di materi kali ini kita melanjutkan pada proyeknya pelaksanaan penyelenggaraan pameran itu sendiri. Nah, nanti ketika saya jelaskan itu ada beberapa referensi, ada beberapa video, terus ada beberapa semacam media interaktif supaya kalian bisa paham dulu konteksnya ketika nanti akan menyelenggarakan pameran. Tapi yang perlu dicatat, hari ini kita akan berfokus kepada struktur organisasi atau kepanitiaan dulu. Jadi termasuk juga nanti akan membuat timeline kerja, karena tidak langsung kita membuat pameran itu dalam satu hari, tapi ada beberapa step by step. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas organisasinya dulu, termasuk sampai urutan dan alur kerjanya. Oke, Pak Hari akan share dulu ya sebentar. Baik, sebelum kita mulai, saya harus semangatin dulu. Kalau Pak Hari bilang, salam seni rupa, salam otak kanan gitu ya. Oke, semuanya. Oke, seni rupa, salam otak kanan. Siap. Oke, kita mulai semuanya. Bismillah. Nah, kita akan bahas mulai dari sini. Pameran seni rupa. Nah, yang pertama ketika kita akan menyelenggarakan pameran itu biasanya ada 4 pertanyaan yang paling dasar gitu. Gimana cara membuat perencanaan pada pameran itu sendiri? Ada yang tahu gimana ya caranya gitu kan? Ngobrol-ngobrol kah atau gimana? Ayo Pak Dito mungkin? Belum tahu Pak, masih bingung Pak. Oh belum. Kamu pernah datang ke pameran? Sudah Pak, udah pernah. Oke, pameran apa itu? Pameran fotografi Pak. Oh, pameran fotografi. Baik. Kalau Hanif pernah ke pameran? Pernah Pak, di sekolahan. Oh, di sekolahan. Nah, Iya. kamu tahu caranya membuat pameran nggak? Menyiapkan karya. Oke, itu masuknya kemana kalau menyiapkan karya? Pelaksanaan. Tahap ya, berarti ya. Oh iya, Oke. iya Pak. Terus kemudian kalau misalkan di pameran itu kan ada yang membuatnya. Nah, kira-kira cara membuatnya itu berarti masuknya kemana? Berarti masuknya, oke, masuknya ke perencanaan. Berarti cara membuat strukturnya. Berarti di pameran itu kan pasti ada ketuanya gitu kan. Nah, nanti di antara kalian pun di sini dibagi kelompok dan akan ada yang menjadi ketuanya. Siapa ketuanya, siapa wakil, sekretaris, mungkin sampai keamanan. Itu ya. Nah, terakhir adalah manfaat melaksanakan pameran. Kira-kira menurut kalian ada nggak sih manfaatnya? Ada Pak, dapat ide.
Dapat ya, oh dapat ide. Terus Ya. dapat temen lagi nggak gitu, dapat temen banyak gitu. Oh, dapat teman banyak, Pak. Dapat Oke. gebetan, Pak. Oh, dapat gebetan. Kamu belum punya pacar. Aduh, ya ampun. Oke, nah setelah tadi biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang pameran itu, nanti kita masuk step keduanya adalah mendesain perencanaan proyeknya. Nah, di sini saya coba kasih referensi berupa video dokumentasi, terus nanti juga ada virtual reality, ya, ini media interaksinya. Nah, habis itu nanti kita baru masuk ke penyusunan jadwal. Jadi target penyusunan time schedule pameran itu sendiri. Nah, makanya itu kita harus bikin struktur organisasinya supaya ini berjalan. Jadi ini nggak mungkin berangkatnya dari evaluasi dulu gitu ya. Atau uji langsung tiba-tiba ujian nggak mungkin. Jadi harus ada susunannya seperti ini kira-kira. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada videonya. Nanti kalian bisa lihat kembali gitu ya. Ini adalah suaranya terdengar atau belum? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sudah, Oh, Pak. terdengar. Oke. Nah, ini contohnya aja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat, oh pameran seni rupa itu seperti ini gitu ya. Nah, sebelum itu saya stop dulu. Kalau kalian ingat, sebelumnya kita belajar, sebelum pameran ini kita belajar apa? Di materi seni rupa. Wah, nggak ada yang ingat mungkin. Buat karya, Pak. Nah, Karya berkarya. seni rupa 2 dimensi. Oh iya betul, 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya pikir lupa ya karena kemarin liburannya panjang. Masih, Pak. Oke, Masih. baik, terima kasih. Nah, nanti setelah video tadi, apa sih yang akan kita kerjakan dari pengamatan mengenai video yang tadi pameran? Nah, kita akan lihat ke tahap perencanaannya, tahap pengorganisasian, tahap pembuatan proposal, tahap persiapan pameran, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini sebenarnya teman-teman kita akan membuat ini. Nah, berdasarkan referensi yang ada dan kita kolaborasi di sini kerja bersama. Hari ini Pak dibuat semua, Pak. Ya, hari ini kita akan coba buat semuanya gitu. Karena tidak semuanya, bahwa mungkin sampai pelaksanaan atau scheduling aja gitu ya. Kita membuat time schedule-nya. Nah, pertama adalah tahap perencanaan pameran seni rupa ini menentukan tema. Nah, nanti saya serahkan waktunya, setelah penjelasan saya serahkan waktunya. Kalian discuss tuh di situ, brainstorm. Temanya apa? Terus jenis pamerannya apa? Tujuannya seperti apa? Sasarannya seperti apa? Dan waktunya kapan? Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita ngomongin organisasinya. Nah, kita butuh divisi-divisinya. Kemudian ketika sudah ada divisinya, kita mau pakai pola yang seperti apa? Yang hierarkis, dari atas ke bawah, atau koordinatif. Nah, ini kayak jaring laba-laba nantinya. Gitu ya. Bisa kemana-mana. Oke. Nah, kemudian lanjut, ini adalah referensi berikutnya dari video atau virtual reality. Kalian bisa akses nih nanti. Saya coba pindah sebentar. Adanya di oke, ada di sini. Nah, udah kelihatan ya? Ini virtual gallery. Jadi kalian nanti bisa langsung berkomunikasi atau kalian ngobrol. Oh, kayak gini toh pameran gitu ya. Ini kalian bisa coba puter-puter gitu ya. Nggak gerak, Pak. Jelas ya? Nggak gerak gambarnya. Kenapa? Gambarnya diam. Oh, gambarnya diam. Bentar, saya coba share Nggak ulang. jalan-jalan gambarnya. Oh, salah. Ternyata saya salah. Adanya di sini. Kalau ini gerak. Nah, Oke. gerak, Pak. Nah, nanti kalian coba. Ada yang pernah mengunjungi Galeri Nasional Indonesia? Sudah, Pak. Sudah. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah ya. Nah, kalau yang belum atau mungkin jauh kayaknya kan mau ke sana ongkosnya jauh banget, Pak, nggak ada temennya. Iya, Kalian terlalu bisa. jauh, Pak. Oh, itu. Kamu bisa ngunjungin lewat virtualnya nih, gitu ya. Dan kalian bisa pelajari apa yang kalian simak gitu. Di dalam ruangan ini tuh kalian bisa melihat apa aja. Ini mirip, Pak, sama aslinya, Pak. Mirip ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada karyanya. Terus
Kira-kira kalau kalian lihat gini nih, ada pertanyaan apa di dalam diri kalian? Contoh nih, misalkan Pak Hari gitu ya. Kenapa Pak ruangannya kok ada yang biru, ada yang abu-abu, terus kok ada yang dipagerin, ada yang enggak? Itu ada yang bertanya-tanya seperti itu enggak? Bertanya-tanya Pak, saya Pak. Nah, Itu kira-kira kenapa ya. itu kenapa Pak ada yang dipagerin? Nah, untuk seperti itu, kenapa ada yang dipagerin atau enggak dipagerin gitu. Maka si pihak panitia ini tentunya mempersiapkan apa? Kenapa gitu kan? Ternyata ada di sini penjelasannya bahwa karya-karya yang ada di sini bisa jadi adalah karya yang benar-benar diproteksi. Mungkin karena kalau kita lihat gitu kan, ini contoh gitu ya. Asli. Karyanya bisa kalian lihat di sini sudah mulai retak-retak. Artinya karya ini mungkin rapuh. Jadi tidak boleh sembarangan orang datang atau sampai megang. Itulah makanya kenapa ada yang dipagerin dan kenapa kalian akan belajar membuat pameran itu seperti apa. Supaya tidak semua orang datang melihat karya kalian tiba-tiba nyentuh gitu. Karena ada karya yang sifatnya interaksi, ada yang tidak. Nah, ini contoh informasinya. Karyanya ini dibuat tahun sekian, 1840. Jadi kalian bayangkan gitu, karya ini kalau nggak dijaga seperti apa. Dan panitianya ini tentunya mempunyai strategi. Begitu juga nanti akan yang kalian terapkan. Kalian akan menerapkan seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian saya geser, coba ke sini. Nah, ini juga ada bentuk pamerannya. Ini bentuk pameran yang lain gitu ya. Nah, kalau ini aplikasi. Nanti di tahap berikutnya setelah organisasi, kalian coba membuat ruang pamer. Ya, ruang pamernya itu nanti bisa menggunakan aplikasi ini. Namanya Kunstmatrix. Nanti saya sediakan di slide sebelumnya gitu ya. Nah, saya kembali dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Belum, Pak. Oh, belum. Paham. Paham ya. Lanjut ya. Nah, kalau terkait pameran tadi, Galeri Nasional, kalian bisa scan ini. Ya, kalian save dulu, screenshot dulu. Ya. Kemudian saya lanjut. Yang tadi, barusan yang buat simulasi pameran, kalian menggunakan Kunstmatrix ini, gitu ya. Kalian bisa coba nanti. Nggak perlu gede-gede nanti ruangannya. Kalian cobanya per kelompok aja. Nah, ini linknya. Nah, hasil dari kalian datang ke pameran tadi kira-kira kaitannya dengan gambar ini apa? Saya pengen dengar coba. Apa hubungannya kalian tadi saya ajak masuk ke virtual reality-nya Galeri Nasional dan Kunstmatrix dengan ini? Ada Lebih yang bisa memudahkan kita sebagai penikmat seni, Bapak. memudahkan apa coba? Ada yang lain? Sirkulasi, Pak, sirkulasi. Oh ya, betul, sirkulasi. Kenapa kita harus memperhatikan sirkulasi? Supaya tidak bertabrakan. Oke, supaya tidak bertabrakan. Ada yang lain? Oke, kalau Supaya belum tidak ada, ada yang karya-karya yang ketinggalan yang tidak terlihat oleh itu penikmat seni, nah, pengunjung. dari sekian banyak jawaban yang kalian jawab, kira-kira kalau disusun tuh alasannya kenapa? Ada yang tadi supaya alurnya, supaya tidak bertabrakan. Berarti ada apa di dalam pameran itu? Berarti kalian sebagai panitia itu nanti menyusun apa? Denah, Pak, Denah. Ya, Dena. Menyusun pasti ada dasarnya kan? Ada ceritanya. Kenapa karya ini harus di awal? Kenapa karya ini harusnya di sini? Supaya ada alurnya, supaya ada ceritanya, supaya ada gambarannya, supaya apa? Supaya apresiatornya gimana jadinya? Kategori apa karyanya, Pak? Oke. Kategori karya. Nah, jadi ketika kalian bikin pameran itu tidak jadi sesuatu yang sia-sia. Wah, kalian bikin karyanya capek gitu kan, nyusunnya capek, tapi karena tidak kurang baik gitu ya dalam menyusunnya itu nanti kayak
jadi biasa aja. Nah, gimana caranya kalian menyelenggarakan ini atau membuat pameran ini jadi yang luar biasa gitu kan. Jadi kalian pengalaman berorganisasinya dapat, ya kan? Kalian pengalaman untuk bekerja berkaryanya dapat. Dan kalian mengedukasinya pun dapat. Jadi kaitannya dengan yang tadi, dengan yang ini adalah kita mempelajari bahwa menyelenggarakan pameran itu ada rules-nya gitu, ada urutannya. Ini juga sama, ya. Jadi ketika masuk itu dari mana, keluar itu dari mana, supaya tadi benar. Mamamun tadi bilang kalau ada sirkulasi supaya rapih gitu ya. Masuknya di sini, keluarnya di sini. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan ke LKPD-nya. Sudah jelas, Pak. Jelas? Oke, Ya, kalau sudah. jelas, saya bagikan kelompok ya. Kita bagi kelompok nih, jadi 4 kelompok. Ya. Oke, terus saya akan bagikan LKPD-nya. Dan harap dikerjakan ini sampai hari ini selesai. Ini adalah LKPD kalian. Nah, di sini kita akan belajar tentang mempersiapkan penyelenggaraan pameran gitu ya. Nah, ini udah ada video-videonya yang tadi saya jabarkan sebelumnya. Nah, ini kembali ke peta konsep. Kalian pengertian pamerannya kan sudah tuh yang waktu sebelumnya tentang perencanaan penyelenggaraan pameran yang pertama gitu ya. Terus kemudian sekarang tentang pameran sebelumnya. Sekarang tentang perencanaan pamerannya. Nanti terakhir baru ada pelaporan yang masuknya ke evaluasi setelah pelaksanaan. Nah, setelah dibagikan kelompok, kalian tentukan sendiri struktur kerja organisasi pameran seni rupa kalian. Kalian satu kelompok nih, ada yang berlima, ada yang berempat gitu ya. Tulis namanya. Namanya misalkan Khairil sebagai ketua. Tugasnya sebagai ketua, tanggung jawabnya ngapain gitu ya. Terus kemudian wakilnya misalkan Gaby. Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Kayak gitu, kalian tentukan sendiri. Kalian tahu kemampuan kalian sendiri, kalian tahu kelemahan kalian sendiri. Dan mungkin teman kalian tahu kelebihan kalian, dan teman kalian juga tahu kekurangannya di mana. Kalian discuss, tentukan sendiri satu grup. Oke, di sini ada yang bertanya? Belum? Pak. Oke, lanjut. Nah, nanti masuknya ke sini. Ketika kalian sudah lihat pameran tadi, butuh orang-orangnya, berarti ada strukturnya ya, ketua panitia, ada bendara, ada sekretaris, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah dibagi ini, gitu kan, saya minta uraikan. Sebenarnya ketua itu tugasnya ngapain, gitu kan, sekretaris tugasnya ngapain, bendara ngurusin ngapain, gitu, konsumsi ngapain, gitu ya. Nah, kenapa ada garis-garis ini? Kalian analisa, gitu ya. Kemudian kalian uraikan. Ya, ini strukturnya. Nah, terus kemudian kan kalian satu kelompok berempat, berlima. Kalau kalian ngikutin ini kan kurang. Ini lebih dari 4 atau 5 orang. Seandainya kalian ngambil cabutan nih, edisional, tambahan. Kalian kira-kira mau masukin siapa sih? Alasannya siapa? Gitu ya. Nah, itu ada di poin C. Nah, nanti yang D adalah setelah kalian lihat struktur, udah ada nih strukturnya, kalian tentukan nih bikin agendanya, timeline-nya. Bikin pameran itu, kita udah mulai masuk ya, berarti kita masukin itu nanti rencana pamerannya bulan apa, misalnya bulan Mei. Minggu keberapa, hari apa. Nanti ketahuan di sini jadi grafiknya. Nah, setelah sudah ada ini, gitu, kalian tentukan di mana lokasi idealnya, apakah di dalam sekolah atau di luar sekolah. Oke, nah terakhir kalian bisa isi tabel refleksi di sini. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan coba tanya gitu. Hari ini kita belajar apa? Coba di top. Buat denah, Pak. Belajar denah. Apa lagi? Membuat struktur pameran, Pak. Ya, membuat struktur pameran.
Nah, Fajar nih kenapa nih dari tadi diam aja, sakit? Apa nggak enak badan? Clear, Pak. Oh, lagi puyeng. Ya, ya. Pusing. Nanti ke UKS Tugasnya ya. banyak, Pak. Oke, nanti ke UKS. Pak Minta Fajar obat. lagi banyak Minta tugas, obat. Pak. Coba saya tanya sama Fajar nih, apa sih tadi kita belajar apa? Belajar tentang pameran, Pak. Ya, kira-kira kamu Setelah itu kebayang kita nggak? bisa melihat pameran secara virtual Oke, dengan 3 dimensi. kira-kira kamu tertarik nggak untuk buat itu? Tertarik sih, Pak. Cuma untuk bikin karya berat, Pak. Oh, bikin karyanya berat. Oke, nanti pakai karya temennya. Kalau kamu bikin pameran, kamu boleh ikut bikin karyanya, karya temennya. Gitu. Oke, Siap, Pak. ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nggak ada, Baik. Pak. Pertemuan hari ini akan berkelanjutan dengan pertemuan minggu depan. Kalau minggu ini kita sampai struktur dan time schedule, berarti tahun depan. Berarti pertemuan depan, minggu depan, berarti kita akan mencoba menyusun ruangannya. Gitu ya. Seperti apa idealnya dan itu kaitannya dengan jumlah karyanya berapa yang akan dipamerin. Sampai situ ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Hari tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni rupa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam otak kanan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hari. Kita untuk menghemat waktu, kita langsung lanjut sama Bu Hanif. Bu Hanif, silakan Bu Hanif. Dan nanti sekaligus dua yang akan dikomentari oleh teman-teman yang lain. Hanif, karena waktu kita juga terbatas ini. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Gibi. Oh, saya mau nanya Pak Hari ini. Waktu jumlah pembelajarannya itu berapa menit, Pak? Karena di pembelajaran Pak Hari itu terlalu banyak materinya, takutnya nanti kalau 2 kali 45 itu nggak kekejar prakteknya gitu. 2 kali 45, Pak. Ya, kan 2 kali 45 kalau terlalu banyak. Atau memang pas kita pair teaching tadi aja di apa namanya? Disedikitkan disampaikan semua, apakah nanti di aksinya tidak begitu karena saya lihat materinya terlalu banyak dan tugas anaknya nanti nggak cukup waktunya gitu. Ya, saya jawab nih langsung ya. Kalau di di pelaksanaannya itu nggak detail seperti tadi gitu, karena memang saya akan ngasih link-link aja karena kebutuhan peer teaching aja gitu ya. Jadi step by stepnya kan harus ada gitu kan. Kalau di kelas biasanya anak-anak tuh karena memang sudah terbiasa gitu kan, karena juga di sekolah polanya kan saya berapa kali ngasih materi memang mereka udah using pakai link aja gitu, dari sini. Dan nanti mereka bikin kelompok diskusi sendiri gitu. Itu Pak Gebi. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi buat Pak Hanif? Mungkin minta saran dari Pak Yaya, silakan Pak Yaya. Oke, makasih. Baik. Ya, secara umum saya kira Bu Rory yang dua terakhir ya Pak apa tadi? Pak Hari dan Bu Hanif. Ya, Pak Hari dan Pak Hanif ya. Bu Hanif. Konten-konten yang sama. Pak Hari ya sama Bu Hanif. Oke, ada kawan saya yang namanya Hanif. Itu muncul teman saya tiga dan dekat dengan saya. Oke, secara umum itu sudah memenuhi ya, tapi barangkali perlu perbaikan-perbaikan, terutama di sintak-sintak yang 6. Kalau Pak Hari tadi saya kira oke, jelas ya. Di Bu Hanif saya kira itu agak samar, tapi saya yakin karena ini buru-buru sekali, hanya 10 menit tadi tampil ya. Sementara Pak Hari agak panjang.
Jadi mungkin terlalu fokus dengan waktu sehingga elemen-elemen itu tidak terlihat secara spesifik. Oke, secara umum saya kira sudah bagus, ada peningkatan dari awal dari Pak Ganjar tadi sampai yang terakhir. Apa yang kita sarankan sudah tersentuh itu, Bu Rory. Ya, terima kasih ya. Terus bagaimana Pak? Ini masih ada 4 orang, berapa orang lagi? 4 orang lagi ya Pak yang belum tampil. Teaching ini kita lanjut atau bagaimana Pak?